Oke guys, kita lanjut lagi petualangan Milo, si kucing oren pemberani, bareng sohib-sohibnya, Kyle dan dua naga hijau, Ryu dan Saphira. Kalau kalian ngikutin dari part 9, kalian tahu mereka udah ngelewatin rintangan-rintangan yang gila banget di kuil kuno. Sekarang mereka di depan pintu terakhir. Di baliknya, tantangan pamungkas yang bakal nentuin segalanya. Di ruangan terakhir ini, suasananya beda guys. Nggak ada monster, nggak ada jebakan. Cuma ada satu ruangan kosong yang luas, dan di tengah-tengahnya, ada dua peti harta karun raksasa. Satu terbuat dari kayu eboni yang gelap, satunya lagi dari kristal yang berkilauan. Di antara dua peti itu ada sebuah prasasti kuno. Kyle mendekat, mencoba membaca tulisan yang udah pudar. Satu kebenaran, satu kebohongan. Satu membawa berkah, satu membawa kutukan. Pilihlah dengan bijak karena tak ada jalan untuk kembali. Waduh, gawat, ini bukan tantangan fisik, tapi tantangan hati. Mereka saling pandang. Milo mengeong cemas, Ryu menggeram pelan, dan Saphira mendesis khawatir. Mereka udah capek banget, baik fisik maupun mental. Tekanan ini benar-benar berat. Gimana ini, Kyle? Tanya Ryu, suaranya berat karena ragu. Kalau kita salah pilih, semua pengorbanan kita sia-sia. Saphira menambahkan, bahkan bisa lebih buruk. Kita bisa terjebak di sini selamanya? Kyle terduduk, dia bingung. Peti mana yang harus dipilih? Yang gelap kelihatan seram, tapi bisa aja itu cuma tipuan. Yang kristal kelihatan indah, tapi bisa jadi itu jebakan yang mematikan. Di saat-saat genting kayak gini, sesuatu yang ajaib terjadi. Milo, si kucing kecil, berjalan pelan ke tengah. Dia nggak kelihatan takut. Dia mengendus peti kayu, lalu mengendus peti kristal. Setelah itu, dia duduk tepat di tengah-tengah di antara kedua peti dan menatap Kyle dengan tatapan yang dalam. Seolah-olah dia mau bilang sesuatu. Kyle ngelihat Milo dan tiba-tiba dia sadar. Ini bukan tentang memilih peti yang benar. Ini tentang niat mereka. Perjalanan ini bukan soal harta. Ini soal persahabatan, keberanian, dan saling melindungi. Dengan keyakinan baru, Kyle berdiri. Aku ngerti sekarang, katanya. Ryu, Saphira, Milo, ayo kita buka petinya, bersama-sama. Ini dia twistnya, guys. Mereka nggak memilih satu peti. Mereka memutuskan untuk menghadapi apapun hasilnya, bersama-sama. Kyle dan Milo di satu sisi, Ryu dan Saphira di sisi lain. Dengan satu anggukan, mereka membuka kedua peti itu secara bersamaan. Dan isinya, bukan emas, bukan permata, bukan senjata legendaris. Di dalam kedua peti itu, ada cermin, tapi bukan cermin biasa. Saat mereka melihat ke cermin itu, mereka nggak melihat pantulan diri mereka yang lelah dan kotor. Mereka treated versi terbaik dari diri mereka. Kyle melihat dirinya sebagai pelindung yang bijaksana. Ryu dan Saphira melihat diri mereka sebagai penjaga yang kuat dan mulia. Dan Milo, dia melihat dirinya sebagai seekor kucing kecil yang keberaniannya bisa menginspirasi naga dan manusia. Lalu dari cermin itu keluar cahaya yang menyelimuti mereka. Luka-luka mereka sembuh, tenaga mereka pulih. Tapi yang paling penting, mereka merasakan sebuah kehangatan di hati mereka. Mereka sadar, harta karun yang paling berharga bukanlah emas atau permata, tapi kekuatan yang mereka temukan di dalam diri mereka sendiri dan ikatan persahabatan yang enggak akan pernah putus. Itulah keajaiban yang sesungguhnya. Kuil kuno mulai bergetar, tapi kali ini bukan getaran yang mengancam. Sebuah portal cahaya terbuka di belakang mereka. Petualangan mereka di kuil ini telah berakhir. Mereka melangkah melewati portal, bukan sebagai pemburu harta karun, tapi sebagai satu keluarga yang telah teruji oleh waktu dan tantangan. Mereka mungkin nggak bawa pulang emas, tapi mereka membawa pulang sesuatu yang jauh lebih berharga. Dan begitulah guys, akhir dari perjalanan mereka di kuil kuno. Tapi apakah ini akhir dari petualangan Milo dan kawan-kawan? Kayaknya ini baru permulaan. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.